Pemirsa, kepadatan arus mudik mulai terjadi di sejumlah jalur menuju ke kota-kota di Pulau Jawa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Nadia Soraya yang ada di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur, dan Endita Triantara dari Gerbang Tol Cikatama. Saya ingin ke Nadia dulu. Nadia, bagaimana situasi di tempat Anda berada? Apakah sudah meningkat volume kendaraan yang lewat? Ya, selamat sore Leo. Situasi terkini di Jalan Arteri Kalimalang, tepatnya lokasi saya mengabarkan di kawasan Sumber Arta. Ini situasinya ramai lancar, tidak ada kepadatan yang berarti begitu. Sejumlah kendaraan juga masih bisa melaju dengan leluasa. Hal ini pun sejalan dengan prediksi dari Polres Metro Bekasi Kota bahwa di hari ini yang diprediksi menjadi puncak arus mudik Lebaran 2026. Kepadatan baru akan terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mereka pun mencatat begitu dari pagi hari tadi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk jumlah ataupun volume kendaraan ini ada sebanyak 6.579 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Pantura, yang terdiri dari 4.000 kendaraan, yakni kendaraan roda 2 dan juga 2.000 lebih kendaraan yang merupakan kendaraan roda 4. Jumlahnya juga diprediksi akan terus meningkat begitu, mengingat untuk lonjakan dari volume kendaraan ini baru akan terjadi pada malam hari yang merupakan waktu favorit dari masyarakat untuk bertolak ke kampung halaman masing-masing. Di samping itu kalau kita bandingkan dengan data per kemarin di tanggal 17 Maret 2026 dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi ini mencatat ada lebih dari 43.000 kendaraan yang melintas dari arah Pantura menuju ke arah Jakarta. Dan hingga saat ini seperti yang dilihat belakang saya memang belum diberlakukan rekayasa lalu lintas, bahkan sejak beberapa hari yang lalu hingga hari ini memang tidak ada karena tidak ada kepadatan yang berarti. Namun tadi saya tanyakan oleh pihak dari kepolisian setempat bahwa apabila nanti terjadi kepadatan yang berarti begitu maka akan diberlakukan untuk rekayasa lalu lintas one way, khususnya untuk di kawasan Sumber Arta ini nantinya akan diberlakukan di persimpangan Sumber Arta hingga ke area depan dari SPBU Sumber Arta, karena memang dikatakan untuk di area tersebutlah terjadi persempitan jalan yang hingga seringkali menimbulkan kemacetan. Sementara itu untuk di arteri Kalimalang di sisi lainnya hingga saat ini memang ada beberapa jalan yang sudah diberlakukan one way lantaran memang untuk jalur di seberang ini sudah dapat dilalui begitu, dan nantinya ke depannya akan diberlakukan secara kondisional. Dan dari pihak kepolisian juga mengingatkan masyarakat yang baru akan bertolak ke kampung halaman pada malam hari ataupun di sore hari ini untuk mengutamakan keselamatan baik diri sendiri, keluarga, dan juga barang bawaan. Dipastikan sebelum berangkat untuk kendaraan ini dalam kondisi prima agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di saat perjalanan. Untuk sementara itu, Leo, yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Baik, kita beralih ke Endita. Endita, kalau tadi Nadia mengatakan mulai ada peningkatan tapi belum terlalu signifikan. Bagaimana kondisi di tempat Anda berada di kawasan sekitar gerbang tol Cikarang Utama? Apakah memang kepadatan sudah meningkat atau seperti apa, Endita? Ya, selamat sore Leo dan juga pemirsa. Hari ini bertepatan dengan hari yang diprediksikan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2026. Dan berdasarkan pantauan kami, memang saat ini sudah terjadi lonjakan volume kendaraan yang cukup signifikan. Di mana tadi malam lonjakan pertama terjadi mencapai angka 48.000 untuk volume kendaraan yang ada di Tol Cikampek Utama. Dan untuk saat ini kondisinya berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga sudah mencapai angka 62.209 kendaraan. Tetapi jika dibandingkan dengan pagi tadi dan malam tadi memang kondisinya sudah lebih lancar dan lebih lengang walaupun dengan angka yang sudah lebih besar dengan lonjakan tersebut. Hal ini bisa dibilang dipengaruhi oleh faktor tadi siang pukul 1:25 sudah diberlangsungkan rekayasa lalu lintas berupa one way nasional, di mana ini one way yang diberlangsungkan dari kilometer 70 Tol Cikampek Utama hingga kilometer 263 Tol Kali Kangkung. Dan kita bisa melihat bahwa sejauh ini memang
memang rekayasa lalu lintas one way sudah bisa dibilang efektif karena tadi pagi ini memang di belakang saya di tol Cikampek Utama cukup terjadi kepadatan, terutama di depan gerbang tol Cikampek Utama. Tetapi saat ini kondisinya sudah lebih lancar dan lebih landai, tapi kami juga menemukan titik-titik kepadatan seperti di depan kilometer 57. Tetapi ada salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu di kilometer 57 memang ada rest area, sehingga ini bisa dibilang karena keluar masuknya rest area seperti itu. Dan juga himbauan kepada pemirsa bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi adanya penumpukan kendaraan di depan gerbang tol Cikampek Utama adalah kendaraan yang berhenti untuk mengisi saldo tol seperti itu. Sehingga kami menghimbau untuk para pemudik untuk memastikan sebelum Anda melalui perjalanan Anda untuk memastikan saldo kartu digital Anda adalah pada saldo yang cukup sehingga untuk memitigasi adanya antrian yang terlalu panjang. Selain itu juga untuk memastikan bahwa bahan bakar kendaraan Anda dalam kondisi yang cukup apabila terjadi kepadatan dan juga kemacetan dan juga susahnya menemukan SPBU sepanjang perjalanan, dan juga untuk memastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang baik. Dan juga seperti yang sudah kami pantau, memang sampai saat ini untuk tol Cikampek Utama masih didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi, tetapi juga ada bis dan juga truk bermuatan berat yang sesuai dengan SKB. Seperti itu, Leo, kembali kepada Anda di studio. Baik, kita akan terus memantau perkembangan arus mudik. Endita Triantara melaporkan langsung dari seputar gerbang tol Cikatama, kilometer 70, Jakarta Cikampek, dan sebelumnya Nadia Soraya melaporkan langsung dari kawasan Kalimalang, Jawa Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.